Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Apriliani dengan nomor pokok mahasiswa 101205558 dari C1120 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai hukum teknologi dan informatika untuk memenuhi syarat tugas evaluasi akhir semester hukum bisnis yang didosenkan oleh Bapak Agus Alamsyah. Baik, dalam pembahasan ini saya akan menyampaikan beberapa pokok pembahasan. Yang pertama ada apa itu hukum teknologi dan informatika, kemudian ada tujuan teknologi informasi, lalu ada fungsi teknologi informasi, dan yang terakhir yaitu manfaat teknologi informasi. Baik, yang pertama di sini ada apa itu hukum teknologi dan informatika. Hukum teknologi dan informatika mencakup serangkaian peraturan hukum yang mengatur aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan informasi. Teknologi di sini tidak bisa dipisahkan dengan manusia, apalagi di dalam bidang usaha perniagaan atau perdagangan. Dalam dunia perdagangan, kita biasanya mendengar istilah electronic commerce atau e-commerce, yaitu perdagangan secara elektronik. Dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan payung hukum ruang cyber dengan mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada nomor 11 tahun 2008 tentang informasi teknologi elektronik pada tanggal 21 April 2008 atau yang sering kita dengar disingkat dengan UU ITE. Lalu di sini ada tujuan teknologi informasi, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku di sektor e-commerce. Bisa kita lihat di sini ada 4 poin mengenai tujuan teknologi informasi. Yang pertama yaitu bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada, lalu menumbuhkan kreativitas, yang ketiga meningkatkan efektivitas, dan yang terakhir efisiensi dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kemudian di sini ada fungsi dari teknologi informasi. Adapun fungsi dari teknologi dan informasi yaitu yang pertama menangkap atau capture. Di sini melakukan atau melaksanakan capture terhadap data atau informasi yang ada. Lalu menyimpan atau storage, yaitu menyimpan data atau informasi dalam bentuk media untuk kepentingan lain. Lalu ada mengolah atau processing. Ya, di sini fungsi mengolah pada teknologi informasi adalah memproses data yang diterima untuk menjadikan suatu informasi. Lalu ada transmisi atau transmission untuk mengirim data dan juga informasi dari suatu lokasi menuju lokasi lain dengan jaringan komputer yang ada. Lalu yang kelima ada mencari kembali atau retrieval untuk menjalin data dan informasi yang sudah disimpan. Lalu yang terakhir ada menghasilkan atau generating, yaitu mengorganisasi data dan informasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat. Yang terakhir di sini ada manfaat teknologi informasi. Yang pertama ada efisiensi operasional, yaitu untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis melalui otomatisasi tugas-tugas rutin dan peningkatkan produktivitas. Yang kedua ada akses informasi, untuk memungkinkan akses cepat dan mudah ke informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga ada komunikasi global, untuk memfasilitasi komunikasi lintas batas geografis melalui email, video, conference, atau platform kolaborasi online. Lalu ada pengembangan bisnis, membantu inovasi bisnis, mengembangkan produk, dan strategi pemasaran melalui analisis data dan pemahaman pasar. Yang kelima ada peningkatan layanan pelanggan, untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik melalui platform online, dukungan pelanggan otomatis, dan respon cepat. Yang keenam ada keamanan informasi, untuk melindungi data dan informasi dengan alat keamanan seperti enkripsi dan firewall. Yang ketujuh ada
fleksibilitas kerja, yaitu untuk membuka peluang untuk bekerja dari mana saja melalui akses online ke sistem bisnis dan kolaborasi virtual. Yang kedelapan ada efisiensi energi. Di sini untuk mengurangi konsumsi kertas, energi, dan juga sumber daya melalui digitalisasi proses bisnis. Yang kesembilan ada pendidikan pelatihan. Pendidikan pelatihan berfungsi untuk memfasilitasi pembelajaran online dan pelatihan jarak jauh, membuka akses ke sumber daya pendidikan global. Lalu yang ke-10 ada analisis data, memungkinkan organisasi menganalisis data untuk mendapatkan wawasan mendalam dan membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada. Lalu ada keterjangkauan, menyediakan solusi teknologi yang terjangkau bahkan untuk usaha kecil dan individu. Yang terakhir ada inovasi teknologi untuk mendukung pengembangan teknologi baru yang dapat mengubah cara bekerja dan hidup. Nah, manfaat-manfaat ini menunjukkan peran krusial teknologi informasi dalam mendukung kemajuan dan efisiensi di berbagai sektor kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi hukum bisnis untuk memenuhi tugas EAS ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata atau kekurangan dalam materi yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.